Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan serta adik-adik yang kami cintai dan banggakan, puja puji syukur senantiasa mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang berbahagia ini, sehingga kita yang ada di sini senantiasa masih istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau saya pandang dan perhatikan, nampaknya jamaah sedikit berubah dan berbeda dengan yang biasanya. Tapi alhamdulillah setidaknya ada penggantinya. Karena setidaknya mereka-mereka inilah kelak yang akan menjadi penerus kita selaku orang tua. Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau dari sekarang mereka kita biasakan untuk senantiasa beribadah salat 5 waktu di masjid, InsyaAllah kelak ketika mereka menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang besar, menjadi seorang pemimpin, mereka tidak akan lupa ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau anak-anak sudah taat beribadah kepada Allah, besar pun mereka nanti akan lebih taat kepada Allah, dan merekalah kelak yang akan menjadi penerus kita, dan setidaknya mereka-mereka lah yang akan melanjutkan estafet kita selaku orang tua dalam mensyiarkan agama Islam yang kita cintai ini. Maka bersyukur setidaknya ada pengganti. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tak lupa pula mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ungkapan ini senantiasa akan selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena ungkapan tersebut merupakan ungkapan kelak yang akan menolong kita pada hari kiamat nanti. Apa itu? Orang yang paling utama kelak berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka, orang-orang yang memperbanyak selawat kepadaku. Artinya kita dituntut untuk memperbanyak selawat, mengucap
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ringan memang untuk diucapkan, tapi justru sebagian besar kita suka lalai untuk melafazkan kalimat tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nasab dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan keturunan dari orang yang terpandang di masa itu. Kalau misalnya kita urutkan dari Nabi Ibrahim, perhatikan Nabi Ibrahim memiliki anak Ishak dan Ismail. Ishak. Nah, dari Ismail ini ada lagi turunannya, yaitu Adnan, yang kemudian turun seterusnya sampailah kepada Hasim. Dari Hasim seterusnya sampailah kepada Abdul Muttalib. Yang kemudian sampailah kepada Abdullah. Dan dari Abdullah ini lahir seorang anak yang bernama Muhammad. Ini secara ringkasnya, sedikit mengkaji ulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Jadi ternyata Hasim ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, memiliki 9 orang anak yang terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan. Lantas dari salah satu anak beliau yang 4 ini lahirlah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ternyata memiliki anak. Sebagian riwayat mengatakan bahwa anak beliau adalah 10 orang laki-laki. Sebagian lagi yang menjadi khilafnya, ini jumhur, perkataan jumhur. Jumhur itu berarti sebagian besar ulama, jumhur. Sedangkan yang mengatakan 11 sampai 13 orang laki-laki, ini masih dalam perdebatan. Maka dari itu tentu yang di sini karena pendapat yang paling banyak itu adalah jumhur, maka kita mengambil bahwasanya anak Abdul Muttalib itu adalah 10 orang. Dari 10 orang ini salah satu dari anak beliau itu yang bernama Abdullah. Salah satu dari anak Abdul Muttalib siapa lagi? Ternyata Abu Lahab juga termasuk daripada anak Abdul Muttalib. Makanya Abu Lahab ini merupakan paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada juga Abu Talib yang menjadi paman Rasulullah dan merupakan bapak daripada Ali bin Abi Thalib. Terbacanya ini Pak. Baik. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tua daripada Abdul Muttalib itu bernama Hashim. Sampai seterusnya dan ke atas jumpalah dengan Adnan. Sampai Adnan inilah yang diakui oleh jumhur ulama. Sampai nanti ke Ismail itu sudah memiliki perdebatan para ulama siapa jalur-jalurnya. Nah, itu tadi. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW itu ternyata merupakan keturunan daripada Ismail yang bersambung kepada Nabi Ibrahim. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik Hashim, baik Abdul Muttalib, kedua-duanya ini merupakan orang yang terpandang dalam suku Quraisy yang tepatnya itu di Mekah, orang terpandang di kota Mekah. Abdullah juga demikian.
Abdullah ini pekerjaan beliau ternyata seorang saudagar. Bukan orang yang tak berada, orang berada. Setiap mereka itu punya yang namanya budak. Dan yang pada akhirnya nanti sebelum kelahiran daripada Nabi Muhammad, karena pembahasan kita sekarang adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya, padahal Abu Lahab ini merupakan musuh bebuyutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan oleh Aminah bahwasanya akan lahir seorang anak, betapa bahagianya dan senangnya Abu Lahab. Dan pada akhirnya ketika lahir anak tersebut, bahkan Abu Lahab ini memiliki budak yang bernama Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Suwaibah. Inilah yang nanti menjadi yang menyusui ibu asuh, yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat mengatakan beberapa hari saja, ada yang mengatakan bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah itu selama 4 bulan. Ini masih dalam perbedaan pendapat ulama. Artinya Suwaibah ini ternyata merupakan ibu susu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita kaji kelahiran ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab itu banyak diambil dari kata waladah. Kemudian nanti masuk kepada mauludun. Ada lagi yang mengatakan maulidun. Ada nanti yang mengatakan miladun. Ada yang mengatakan wiladatun. Ya Ustaz, lantas yang betul itu yang bagaimana? Mana? Pernah tidak mendengar kita maulid Nabi, mauludun Nabi, miladun Nabi? Ternyata semua ini hampir memiliki makna yang sama, walaupun kalau dikaji itu memiliki perbedaan. Itulah fungsi kita belajar bahasa Arab untuk bisa membedakan mana sebagai subjek, mana yang menjadi objek, mana yang menjadi keterangan, mana yang dijadikan sebagai nama tempat, dan mana yang dijadikan sebagai waktu dan lain sebagainya. Waladah itu berarti melahirkan. Maulud berarti orang yang dilahirkan. Maulidun, maulidun itu dia masuk kepada dua, karena kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walad inilah walada yalidu. Walada yalidu itu merupakan asal kalimatnya, berubah menjadi maulud, yaitu ismul maf'ul. Ismul maf'ul berarti sebagai objek, maka diartikan sebagai orang yang dilahirkan. Sedangkan maulidun ini adalah bentuk masdar mimi. Ini sedikit kita belajar bahasa Arab juga, Bu, ya. Masdar mimi yang yadullu ala mada? Yadullu ala zaman wa yadullu ala makan. Berarti maulidun itu bisa diartikan sebagai waktu dilahirkan atau tempat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan milad dengan wiladah itu bagaimana? Milad itu juga hampir sama, masuk kepada waktu, tempat dilahirkan, dan wiladah itu adalah waktu dilahirkan. Maka kenapa kita menggunakan kalimat maulid? Karena maulid itu mencakup dua-duanya, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika kita katakan mauludun Nabi itu juga tidak salah. Mauludun Nabi berarti yang dilahirkan. Siapa itu yang dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maulid sama juga, maulud sama juga, milad sama juga, wiladah semuanya betul. Yang tak betul itu ketika kita mempermasalahkan apa itu yang dikatakan dengan maulid Nabi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami pada saat itu. Isyarat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, bahkan dalam satu riwayat dikatakan hancurnya beberapa kerajaan Persia yang pada saat itu berkuasa di tempat tersebut. Apalagi yang kedua, padamnya api, yang ternyata api tersebut merupakan sesembahan daripada orang-orang Majusi. Siapa orang-orang Majusi itu? Orang-orang Majusi itu adalah mereka orang-orang yang menyembah kepada api. Maka wajar ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani. Apa maknanya? Setiap anak yang dilahirkan, kullu mauludin, kita ini dikatakan sebagai anak yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita ini dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang menjadikan kita itu merupakan orang Nasrani dan orang Majusi, wa yuhawidani, dan juga orang Yahudi. Artinya apa? Janganlah sampai kita menjadi Islam KTP. Maksud Islam KTP itu bagaimana? Status kita saja yang Islam, tapi ternyata kita tidak paham bagaimana dalam menjalankan syariat Islam. Kita tidak mengerti apa itu rukun Islam. Bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang hakiki kalau seandainya kita sendiri itu tidak mengerti aturan-aturan dalam Islam itu sendiri? Itu merupakan hal yang mustahil. Bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah SAW seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau kita sendiri tidak pernah tahu bagaimana sejarah tentang Rasulullah SAW? Maka penting kita belajar sirah. Karena dengan kita belajar perjalanan Rasulullah SAW, belajar tentang biografi Rasulullah SAW, dari situ akan timbul yang namanya rasa cinta. Artinya tak akan mungkin kita bisa cinta kalau kita tak mengenal. Perkenalan dulu, kita pahami dulu, kita pelajari dulu, baru dengan itu kita bisa timbul rasa cinta, rasa suka. Sama halnya, mohon maaf, ibu bapak dahulu, ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Bagaimana bapak bisa cinta dengan istri bapak kalau bapak-bapak tidak mempelajari, tidak mencari tahu tentang siapa si ibu? Atau juga kebalikan, ibu-ibu tidak akan mungkin bisa cinta kepada bapak, kepada suami ibu sekalian, kalau tidak dicari tahu tentang bagaimana ia. Tak akan mungkin rasa cinta itu bisa timbul begitu saja kalau kita tidak paham bagaimana tentang dia. Betul tidak ini ibu bapak yang dirahmati Allah? Nah, maka dari itu penting kita mempelajari dan memperhatikan serta mengingat apa yang terjadi terhadap perjuangan Rasulullah SAW. Setidaknya sekarang kita akan membahas tentang kelahiran Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan, sudah banyak isyarat yang menunjukkan kerasulan Rasulullah, bahwa ia kelak akan menjadi pemimpin alam. Apa itu salah satunya? Tadi yang saya sudah sebutkan, bahwasanya runtuhnya kerajaan Persia. Kemudian yang kedua apalagi? Bahkan banyak gereja-gereja yang ada di sekitar tempat tersebut juga ikut hancur. Kemudian apalagi? Yang ketiga ini yang paling penting, padam api yang biasa dijadikan sesembahan oleh orang-orang Majusi. Ada tidak sekarang orang yang masih menyembah kepada matahari, menyembah kepada api, atau menyembah selain daripada Allah? Tentu masih banyak. Padahal ajaran agama Islam itu sudah sampai kepada kita.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sudah kita bahas. Kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan? Ini sepertinya sering kita mendengar, hampir setiap setahun sekalinya kita mendengar para ustadz menyampaikan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan dilahirkan. Pada hari apa Bapak Ibu dilahirkan? Pada hari Senin, tepatnya hari Senin 9 Rabiul Awal. Pada tahun berapa? 570 Masehi, tepatnya pada tahun gajah. Dikatakan pada tahun gajah itu kenapa? Sebab karena di tahun tersebut disitulah Abraha yang kemarin sempat saya jelaskan, ia ingin mencoba untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah yang pada akhirnya habis dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Masya Allah. Maka di situ dikatakan sebagai tahun gajah. Senin 9 Rabiul Awal 570 Masehi pada tahun gajah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki orang tua yang bernama Abdullah dan Aminah binti Wahab. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah juga sama. Abdullah juga dilahirkan di kota Mekah. Aminah juga dilahirkan di kota Mekah. Cuman wafatnya saja yang berbeda. Kalau Abdullah sebelaku orang tua atau bapak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Mekah, meninggal di kota Madinah, sama dengan Rasulullah. Akan tetapi Aminah tidak. Aminah ketika wafat, beliau wafat di Abwah ini apa? Abwah itu adalah daerah yang antara kota Mekah dan Madinah. Artinya ini daerah pertengahan antara kota Mekah dan Madinah. Karena memang ada sejarahnya, nanti akan kita ceritakan apa sebab Aminah meninggal dunia dan apa sebab Abdullah meninggal dunia. Memang Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia dalam keadaan sakit. Dalam suatu riwayat dikatakan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, Abdullah sudah meninggal. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia ini dalam keadaan yatim. Walaupun ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan satu bulan sebelum Abdullah wafat. Ada lagi mengatakan 2 bulan sebelum sebelum Rasulullah dilahirkan. Ada lagi mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan 5 bulan setelah Abdul wafat, dan seterusnya. Artinya di sini jumhur mengatakan bahwa Abdullah itu meninggal ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan. Walaupun sebagian mengatakan bahwasanya Abdullah itu meninggal setelah 1 bulan Rasulullah dilahirkan, 2 bulan setelah Rasulullah dilahirkan, 5 bulan setelah Rasulullah dilahirkan, bahkan ada yang mengatakan 9 bulan setelah Rasulullah dilahirkan barulah Abdullah meninggal dunia. Akan tetapi jumhur mengatakan Abdullah meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Itu yang paling penting. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa isyarat kerasulan Rasulullah SAW itu sudah ada pada saat Rasulullah hendak dilahirkan. Artinya akan muncul seorang
pemimpin umat, pemimpin alam. Lantas kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini baru masuk kita nanti kepada Abu Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diberikan kabar gembira tersebut, apa yang dilakukan oleh paman-paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memang pada saat itu Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, sudah tidak lagi memiliki seorang bapak. Saking senangnya Abu Lahab, dia memerdekakan hambanya yang bernama Suwaibah. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi pembantu daripada Aminah, yang kelak menjadi ibu susuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang memberi nama daripada Muhammad? Siapa yang memberi nama daripada Muhammad? Ini sejarah, maka jangan sampai nanti ibu bapak itu lupa ataupun mungkin tidak tahu. Yang memberi nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib selaku kakek daripada Rasulullah. Karena memang Muhammad pada saat itu merupakan nama yang belum pernah digunakan oleh penduduk orang-orang Quraisy, oleh penduduk Mekah. Belum pernah digunakan nama Muhammad. Baru pertama kali itulah ketika Rasulullah dilahirkan, diberikan nama Muhammad oleh Abdul Muthalib. Sembari apa? Sembari Nabi Muhammad SAW ini dibawa ke dalam Ka'bah, didoakan oleh Abdul Muthalib sebagai rasa syukur atas cucu yang barulah lahir. Masya Allah, sangat senang sekali pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang terjadi setelah ini? Tadi Aminah, kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan orang-orang Arab yang tinggal di pertengahan kota, ketika mereka melahirkan seorang anak, ini anak akan diasingkan. Dengan apa? Dengan dicari ibu susuan, agar supaya apa? Supaya terhindar dari wabah penyakit. Memang dibawa. Jadi memang sengaja mereka mencari ibu susuan. Itu kebiasaan daripada orang-orang Arab zaman dahulu. Karena memang dikenal ketika penduduk Arab di kota ini, itu yang menyusui atau bahkan langsung orang tua yang menyusui, itu akan banyak terserang penyakit. Maka mereka akan mencari ibu susuan yang terdapat atau yang tinggal di desa-desa terpencil. Desa-desa terpencil. Maka nanti setelah Suwaibah ini, ada lagi ibu susu beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah binti Abu Zu'aib. Nanti akan saya jelaskan. Kita akan cerita dulu sampai di sini, karena memang ini kita sejarah berarti banyak cerita. Jadi kalau sampailah saya bercerita tentang Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak juga cerita di sana, terus saya cerita sama siapa? Gitu loh. Ya Bu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita perhatikan. Tadi kelahiran, masuklah kepada ibu susu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suwaibah. Lantas Aminah ketika Rasulullah itu dilahirkan, apakah dia tidak langsung menyusui? Menyusui. Tapi Aminah menyusui Rasulullah itu, sebagian riwayat mengatakan Aminah menyusui Rasulullah hanya sekitar 6 sampai 7 hari saja. Selanjutnya itu disusui oleh Suwaibah. Cuman 6 atau 7 hari saja. Sebagian mengatakan itu 6, ada lagi sebagian mengatakan 7 hari. Biasa kalau namanya periwayatan ya beda-beda sedikit, itu merupakan hal yang wajar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kebiasaan orang-orang Arab dahulu ketika anak itu baru dilahirkan, mereka akan mencari ibu susuan. Begitu juga yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah dilahirkan, disusui oleh Suwaibah, yang beberapa riwayat mengatakan hanya beberapa hari, ada yang mengatakan sekitar 4 bulan. Nah, kita masuk kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah binti Halimatus Sa'diyah ini berarti ibu susu Rasulullah yang pertama. Yang kedua ini setelah Aminah.
Setelah Aminah itu Suwaibah yang menyusui. Kemudian yang kedua itu adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah binti Halimatus Sa'diyah binti Abu Zu'aib. Halimatus Sa'diyah binti Abu Zu'aib. Inilah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hampir 4 awalnya itu 2 tahun. Awalnya 2 tahun karena memang biasanya itu 2 tahun sampai pada akhirnya mereka akan disapi. Tapi karena saking cintanya Halimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan kepada Aminah, "Wahai Aminah, kalau seandainya nanti ini saya berikan, saya khawatir dia akan terserang penyakit, maka biar aku saja yang nyusui lagi nambah tahunnya." Dia menawarkan diri dengan gratis ditawarkan. Pada akhirnya disusuilah dia itu sekitar 2 tahun ditambah 2 tahun, berarti sekitar 4 tahun disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa ibu susu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 4 orang setelah Aminah. Tapi yang masyhurnya itu cuma 2, sedangkan 2 lagi itu Allahu alam, tidak dapat saya jalurnya itu dari mana. Jadi yang jelasnya jumhurnya itu cuma 2 setelah Aminah, yang menyusui itu adalah Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halimatus Sa'diyah ini siapa? Halimatus Sa'diyah itu siapa? Halimatus Sa'diyah itu merupakan Bani Sa'ad. Saya hapus dari sini. Itu merupakan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu siapa? Bani Sa'ad itu merupakan suatu suku yang berada pada desa terpencil, tapi masih kawasan kota Mekah. Jarak antara Bani Sa'ad ke Mekah, dalam kota Mekah itu sekitar kurang lebih 160 kilometer. 106 kilometer itu berarti dari mana ke mana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Medan Kisaran. Ya betul. Medan Kisaran, kita katakan Medan Kisaran. Kebiasaan mereka ini, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, kebiasaan Bani Sa'ad ini, mereka mencari kerja dengan menyusui anak-anak yang ada di kota Mekah. Karena di kota Mekah itu terkenal orangnya kaya. Sedangkan mereka, mohon maaf, Bani Sa'ad ini termasuk suku yang miskin. Maka cara mereka itu bekerja itu ialah dengan mengambil anak-anak yang ada dari kota Mekah, kemudian mereka susui selama 2 tahun biasanya. Dan jarang sekali mereka itu mau menyusui anak yatim. Kenapa? Karena tentu gajinya sedikit. Jadi jangan salah, dari dulu juga sudah materialistis itu ada. Zaman dahulu materialistis itu ada sampai sekarang. Jadi jarang sekali, walaupun Bani Sa'ad ini merupakan suku yang miskin, akan tetapi mereka tidak mau menyusui anak yang yatim. Kenapa? Karena akan mendapatkan fee yang sedikit. Apa yang terjadi di sini? Oke, baik. Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, yang ketika itu hidup penuh dengan kekurangan. Ia berjalan dari negerinya, dari tempatnya menuju ke kota Mekah, menempuh perjalanan 160 kilometer. Dengan apa dia itu ke situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tentunya tidak dengan jalan kaki. Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana cuaca dan iklim pada 1500 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang saja, Ibu Bapak, yang dulu ketika saya kuliah di Mesir, itu kalau sudah musim panasnya itu bisa sampai 30 sekian derajat, panas sekali. Nah, mereka menempuh perjalanan tersebut hanya untuk mencari anak yang bisa disusui dengan menggunakan seekor keledai dan unta yang sudah tua. Halimah pada saat itu dia berangkat dari tempatnya menuju kota Mekah
berapa orang? 3 orang, suaminya dan anaknya yang masih kecil. Tapi luar biasa. Apa yang terjadi ketika dalam perjalanan mereka sudah tidak memiliki bekal, yang pada akhirnya mereka dilanda rasa lapar, kelaparan. Bahkan anaknya setiap malam itu harus menangis karena menahan lapar. Sedangkan air susu yang untuk diberikan itu tidak keluar, tidak bisa diharapkan. Dan unta yang dia miliki itu untanya sudah tua. Jadi diperas pun susunya juga tidak ada. Yang kemudian keledai yang mereka tunggangi, karena memang sudah jauh sekali perjalanannya itu, Bu, ya Allah. Maka tadi saya sampaikan, sekarang saja iklimnya saja itu seperti itu, apalagi zaman dahulu yang kemungkinan besar itu tandus, jalan bebatuan, pasir. Gimana mereka rasakan menempuh perjalanan yang begitu jauh? Ya sudah. Jadi pertama mereka mengedari unta dan keledai yang ternyata unta tersebut juga udah tua, keledainya juga sudah semakin lemah. Pada akhirnya mereka beristirahat dalam suatu tempat yang itu membuat anaknya memang tidak bisa tidur karena memang pada saat itu mereka harus menahan lapar ketiga-tiganya. Ya Allah, luar biasa perjuangan beliau, Halimatus Sa'diyah ini. Ingat, Halimatus Sa'diyah itu merupakan Bani Sa'ad. Setibanya di kota Mekah, alhamdulillah, setibanya ia di kota Mekah. Jadi mereka berangkat ini, ibu bapak yang dirahmati Allah, bukan hanya sekedar dia dan keluarganya, bukan hanya sekedar dia, suami dan anaknya. Jadi hampir setiap tahun sekalinya mereka akan berbondong-bondong, artinya ya kayak kita berkelompok-kelompok, tidak hanya sendiri. Banyak dari suku Bani Sa'ad ini, dari Bani Sa'ad ini yang memang menuju kota Mekah hanya untuk mencari anak susuan. Sesampainya mereka di kota Mekah, apa yang terjadi? Teman-teman daripada Halimatus Sa'diyah itu sudah mendapat anak susuan semua. Tinggallah Halimatus Sa'diyah yang pada saat itu belum satu pun dia dapatkan seorang anak yang mau disusui. Kenapa? Ya Allahu a'lam bishawab. Dan pada akhirnya dia sempat ditawari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang pada saat itu masih bayi. Karena semua orang tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad itu merupakan anak yatim. Orang-orang Bani Sa'ad ini tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau, termasuklah Halimatus Sa'diyah di awalnya. Tapi ya qadar Allah, entah apa yang membuat Halimatus Sa'diyah merasa empati, yang pada akhirnya aku tidak akan kembali ke Bani Sa'ad, tidak akan kembali ke kampungku sebelum aku bawa anak itu. Jadi sudah memang keikhlasan pada saat itu. Jadi tidak mengharapkan piang banyak. Apa yang terjadi? Kembali dia, diambillah Rasulullah SAW. Ketika dibawa, ketika disusui, qadar Allah, ternyata mohon maaf, pada saat diberikan air susu tadi kepada Rasulullah, air susu yang tadi memang tidak ada, tiba-tiba banyak. Bahkan anaknya tadi yang memang selama mereka dalam perjalanan itu menahan haus, kelaparan karena memang air susu sudah ada, ketika sudah disusu Rasulullah, bahkan anaknya pun dapat menyusu dengan sangat kenyang sekali. Dan bukan itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, unta daripada Halimatus Sa'diyah yang awalnya itu sudah tidak keluar susu lagi, pada saat itu melimpah ruah susu yang pada akhirnya orang-orang Bani Sa'ad yang lainnya itu merasa heran. Ada apa? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Semua pada keheranan. Apa yang kau kasih makan kepada hewan ternakmu, kepada keledaimu, kepada untamu? Tidak ada. Itu qadar Allah. Masya Allah, keikhlasan yang pada saat itu. Jadi begini, ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata hikmah sedikit yang bisa kita ambil. Ternyata ketika kita memang sudah ikhlas dalam melakukan segala apapun itu bentuk perbuatan yang itu merupakan kebaikan,
Allah akan lipat gandakan kepada kita rezeki dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Maka sering kita mendengar kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki itu dengan cara yang tidak terduga. Belajar dari Abdurrahman bin Auf. Belajar dari Abdurrahman bin Auf. Sebelum kita lanjutkan ini, sekedar mengingatkan betapa pentingnya keikhlasan. Abdurrahman bin Auf itu merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kekayaan berlimpah ruah, ibu bapak. Dia bukan orang yang bakhil, tidak. Ia orangnya soleh, orangnya dermawan, suka berinfak, suka membantu orang. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW pernah dalam suatu majlis menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kelak salah satu orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa bisa? Saking kayanya Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf, maka dia dijadikan salah satu orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Bukan orang yang bakhil, tidak, soleh. Karena kan saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa setiap harta yang kita miliki, dari mana ke mananya Allah akan pertanyakan semuanya itu. Semakin banyak pertanyaannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang punya banyak harta. Apalagi kalau dapat dari cara yang tak betul, cara yang tak benar. Lantas, apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf pun mencari akal. Karena dia mendengar bahwasanya dia merupakan orang terakhir masuk ke dalam surga. Was-was hati Abdurrahman bin Auf. Lah kenapa bisa? Cuman lantaran punya banyak harta berlimpah. Dan pada akhirnya dia memiliki cara apa? Dibeli seluruh kurma busuk yang ada di seluruh kota Mekah dan Madinah dengan harga paling tertinggi pada saat itu. Katakan saja kalau kurma bagus yang kita beli 1 kilo, katakanlah kurma azwah, ya kan? Itu sekitar 100.000 lah kita katakan. Jadi kurma busuk yang memang sama sekali tidak dapat dipergunakan lagi, itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga tertinggi pada saat itu. Tentu apa yang terjadi? Memang niat itu ikhlas lillahi ta'ala. Untuk apa? Selain yang pertama membantu kaumnya, membantu orang-orang yang ada di kota Mekah dan Madinah. Dan memang tujuan dia itu bagaimana supaya hartaku ini banyak berkurang. Dia ikhlas mengeluarkan itu semua. Ikhlas dikeluarkan itu semua. Qadar Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Beberapa hari setelah dia membeli kurma busuk tadi, dia merasa bahagia karena memang banyak sudah hartanya yang berkurang. Kota Mekah Madinah itu bukan tidak banyak jumlahnya manusianya Bapak Ibu, banyak. Berkurang hartanya. Alhamdulillah, senang dia. Tidak beberapa lama kemudian ternyata datang utusan dari negara Yaman, dari negeri Yaman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi dengan utusan tersebut? Utusan dari negara Yaman tersebut ingin mencari kurma busuk karena di negaranya, di negerinya lagi dilanda wabah penyakit yang tidak dapat diobati kecuali dengan kurma busuk. Dan pada akhirnya kurma busuk Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga 10 kali lipat. Ini orang gagal miskin. Coba Pak. Cuman karena ikhlas dia memberi tadi. Itu siapa yang tahu? Yang jadi masalah kita sekarang, sudahkah kita beramal dengan ikhlas? Allah sudah contohkan bahkan ketika Rasulullah masih anak-anak saja, lihat Halimatus Sa'diyah. Walaupun agamanya dia itu bukan agama Islam, artinya yang dianut adalah agama tauhid, agama Ibrahim. Ketika memang dia itu ikhlas, hanya untuk mencari barokah, memang ikhlas ingin menyusui daripada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Qadar Allah. Sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. Hal yang paling gampang bagi Allah untuk mengubah keadaan setiap kita, Bapak Ibu. Sekarang kita menjadi orang yang hebat, besok kita bisa menjadi orang yang paling hina. Sekarang kita menjadi orang yang paling kaya, besok kita bisa jadi orang yang paling miskin. Sangat gampang bagi Allah. Maka bersyukur ibu-ibu yang ada di sini masih digerakkan hatinya untuk sholat 5 waktu. Bapak-bapak juga sama. Alhamdulillah. Baik, itu tadi Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? 2 tahun disusui Rasulullah SAW.
sudah tiba saatnya dia untuk mengembalikan Rasulullah kepada ibunya bernama Aminah. Apa yang terjadi? Karena sudah terlanjur sayang, terlanjur cinta, dan bahkan dengan adanya Rasulullah SAW ini banyak barokah dan rezeki yang mereka dapatkan. Pada akhirnya mencari-cari alasanlah ini Halimatus Sa'diyah kepada Aminah untuk menyampaikan bahwasanya, ya wahai Aminah, ya sudahlah, ini Muhammad itu biar saja saya yang ngasuh selama 2 tahun lagi. Saya khawatir nanti kalau misalnya dibawa kemari, dibawa di kota Mekah, dia akan terserang banyak penyakit. Dan akhirnya diizinkan. Kemudian sampailah kepada 2 tahun berikutnya. Ada satu riwayat mengatakan sampai 5 tahun. Kapan Rasulullah dikembalikan lagi kepada Aminah, kepada ibunda tercinta? Pada saat Rasulullah SAW berumur 4 tahun, dan di situ datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam pada saat itu? Dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah diambil hati dan segumpal darah Rasulullah, yang di situ adalah tempat syaitan berada, dicuci. Dalam satu riwayat dikatakan dengan menggunakan air Zam-Zam. Nah, artinya itu makna zahirnya. Ya, kemungkinan besar ini apa yang terdapat kotoran dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dicuci oleh malaikat Jibril. Jadi ternyata malaikat Jibril itu sudah datang kepada Rasulullah ketika Rasul itu masih umur 4 tahun. Tapi baru menerima wahyu pada saat umur 40 tahun ketika dia diangkat menjadi Rasul. Nah, Masya Allah, sudahlah sedikit kita tahu cerita. Nah, jadi ternyata masih kecil pun Rasulullah sudah berjumpa kepada malaikat Jibril, tapi Rasulullah tak tahu karena masih kecil. Ya, karena sudah dicuci, dan para anak-anak yang melihat kejadian tersebut karena dibelah dada Rasulullah, mereka ketakutan sembali berlari. Apa kata anak-anak yang memang hidup pada saat itu, yang sedang bermain-main kepada Rasulullah SAW? Wahai Halimah, Rasulullah dibunuh. Ternyata tiba datang Rasulullah ke rumah, keadaannya pusat walafiat, tidak ada bekas apapun yang dirasakan. Bahkan bekas belahan itu pun juga tidak tampak. Karena merasa khawatir dengan keadaan seperti itu, pada akhirnya Rasulullah SAW dikembalikan kepada Aminah. Dikembalikan kepada Aminah karena merasa khawatir pada umur 4 sampai 5 tahun. Nah, sampai kepada Aminah, mereka pun melalui kehidupan mereka bersama sampai umur Rasulullah 6 tahun. Jadi dari Halimatus Sa'diyah 4 tahun, kembali lagi kepada Aminah umur 6 tahun. Di umur 6 tahun ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saking rindunya Aminah kepada Abdullah. Rindu untuk apa? Untuk ziarah makam, karena Abdullah itu meninggal di kota Madinah, sedangkan mereka pada saat itu masih berada di kota Mekkah. Berjalannya Rasulullah SAW bersama Aminah dan budaknya, yaitu Suwaibah, menuju ke kota Yatsrib. Yatsrib ini nama Madinah pada saat dahulu kota Madinah dahulu namanya kota Yatsrib. Nah, berapa kilometer yang ditempuh? 500 kilometer, Bapak Ibu. 500 kilometer ditempuh oleh mereka bertiga dari Mekah ke Madinah. Kira-kira 500 kilo itu dari mana ke mana itu, Bu? Jauh, Pak, ya. Aceh. Aceh. Medan Aceh. Nah, sesampainya di kota Madinah, ziarahlah mereka ke makam daripada Abdullah, dan sempat menetap di kota Madinah selama satu bulan. Lantas kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, ini ya, apa yang terjadi? Aminah pun meninggal dalam keadaan lagi melakukan perjalanan dari kota Madinah ke Mekah karena suatu penyakit.
Dia meninggal dalam keadaan sakit, dan itu pun masih dalam menempuh perjalanan dari Yasrib ke Yasrib ke Mekah. Di mana dia meninggalnya? Di mana tadi? Abwaq. Di Abwaq. Abwaq ini salah satu tempat antara kota Mekah dan Madinah, pertengahan. Meninggal di situ. Yang kemudian dilanjutkanlah kembali ya di Mekah, karena Aminah sudah meninggal dunia, dia pun dirawat oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib dengan penuh rasa kasih sayang, dengan rasa penuh cinta dirawatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia lebih dicintai dibandingkan anak-anak daripada Abdul Muthalib. Masya Allah, sangat cinta sekali. Yang kemudian umur 8 tahun lewat beberapa bulan, ya, 8 tahun lewat, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, siapa yang melanjutkan? Ia berpesan kepada Abu Thalib untuk merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Abdul Muthalib masuklah ke Abu Thalib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Abu Thalib sampai umur berapa tahun? Kurang lebih 40 tahun. Dijaga, dihormati. Di sinilah Rasulullah juga mendapat penghormatan, dijaga oleh Abu Thalib. Artinya dia rela bermusuhan dengan orang yang memang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Thalib ini juga ternyata termasuk orang yang sangat lebih mencintai Rasulullah dibandingkan anak-anaknya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, lantas yang terjadi apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Abu Thalib ini yang melanjutkan estafet daripada Abdul Muthalib. Pada saat umur 12 tahun. Nah, ini juga penuh rasa kasih sayang dijaganya Rasulullah. Umur 12 tahun. Nah, apa yang terjadi di sini? Diajaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang. 12 tahun diajak berdagang ke negeri Syams. Ke negeri Syams. Bapak Ibu sering mendengar kata-kata Syams, negeri Syams. Sebetulnya negeri Syams itu negeri apa? Itu kawasan Timur Tengah. Bisa termasuk dia Libanon, kemudian Yordania, Palestina, kemudian Suria. Di Suria ini kita kenal dengan kata Damaskus. Dan termasuk kota terbesar. Disinilah Rasulullah itu sering melakukan perdagangan, diajak oleh Abu Thalib. Coba Bapak, bukan tidak jauh nih lo jaraknya, sangat jauh sekali. Dan dari sinilah nanti dia berjumpa dengan Khadijah, karena setidaknya dia dari kecil sudah memiliki pengalaman untuk berdagang. Jadi selain ini juga ternyata di masa remaja daripada Rasulullah SAW, dia juga merupakan seorang pengembala kambing ataupun pengembala domba lah kita katakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 12 tahun dia diajak ke negeri Syams, dan disinilah ketika sampai di kota Busra. Busra itu adalah kota Suria ataupun Damaskus, sama karena ini ibu kotanya. Nah, di kota Busra itu adalah nama lain dari kota Suria. Apa yang terjadi? Berjumpa dengan rahib yang bernama siapa? Kalau ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahib siapa namanya? Ayo, rahib siapa? Kan sering kita mendengar ini namanya rahib. Rahib siapa? Bapak, rahib siapa namanya itu? Bahira atau Buhaira? Ya kan? Buhira. Bernama Buhira. Nama asli daripada Buhira itu adalah Jurjis. Nama aslinya adalah Jurjis.
Dan ternyata ini merupakan rahib ataupun pendeta yang ada di daerah Busrah. Apa yang terjadi di sini? Nah, jadi di sinilah Rasulullah SAW ketika Abu Thalib dan Rasulullah berjumpa dengan pendeta Buhira tersebut yang bernama asli adalah Jurjis. Ketika ia dipersilahkan oleh Jurjis tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya sebagai tamu kehormatan, ia memegang tangan Rasulullah SAW sembari berkata, inilah kelak yang akan menjadi pemimpin alam. Lantas Abu Thalib berkata, dari mana kau tahu? Katanya, aku sudah tahu tanda-tandanya ketika kalian sampai di Aqabah. Sampai di Aqabah. Tidak ada pepohonan itu yang tunduk bersujud kecuali ketika mereka melihat Nabi. Dan dari situlah saya tahu kalau ini merupakan pemimpin alam semesta. Dan bukan itu saja, aku melihat di bawah punggungnya terdapat stempel nubuah yang bentuknya hampir mirip seperti apel. Dan oleh karena itu si rahib ini tahu, dia mengatakan kepada Abu Thalib, bawa anak ini kembali. Jangan kau lanjutkan ke negeri Syam, karena kelak kau akan mendapat gangguan daripada orang-orang Yahudi. Maka beliau belum sampai ke sini, dia sudah kembali lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sekilas tentang kelahiran Rasulullah SAW dan perjalanan Rasulullah SAW yang sampai pada akhirnya nanti akan ketemu dengan Khadijah. Itu akan kita lanjut di pertemuan kita yang akan datang. Karena nanti setelah kelahiran daripada Nabi Muhammad, kita akan membahas tentang 40 tahun sebelum nubuwah. Akan kita mulai dari pembahasan tentang ketika dia berjumpa dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.